Oke kawan-kawanku, apa kabar kalian semua? Semoga fine-fine aja ya. Kembali lagi sama aku Lex di bioskop ini. Yang kali ini aku bakal ngebahas sebuah film persikopetan bergenre yang pasti horror crime thriller yang berjudul The Pact tahun 2012. Film ini ditulis sekaligus disutradarai oleh Nicholas McCarthy. Film ini mengisahkan kehororan dan kejanggalan yang terjadi di rumah ibu dari seorang putrinya yang seksui bernama Annie dan Nicole. Untuk kelanjutannya, disimak terus videonya ya. Terus aku ingatkan lagi kepada kalian bahwa ini adalah konten spoiler. Tetapi jika kalian mau nonton full movie-nya, aku sarankan kalian tonton sajalah, seru soalnya. Bagi kalian yang suka channelku ini, silahkan di-subscribe dan nyalakan notifnya. Udah gitu kalian share-lah channelku ini ke kawan-kawan dan juga saudara-saudara kalian, biar sama-sama kita di sini nonton dongeng sebelum tidur. Daripada berlama-lama, skui aja lah, kita langsung aja ke alurnya. Let's go. Di awal film, kita bakal diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Nicole. Dia adalah putri dari seorang wanita bernama Mrs. Barlow. Nicole juga memiliki seorang saudara perempuan bernama Annie. Dan cerita dari film ini akan berfokus kepada Annie. Di pagi itu, Nicole terlihat sedang menelpon Annie dan memintanya untuk datang ke rumah ibunya untuk menghadiri pemakaman ibu mereka. Lanjut cerita, terlihatlah sebuah lampu di rumah itu yang menyelamati seperti dalam cerita film-film horor kebanyakan. Pagi itu, Nicole juga mencoba untuk VC-an sama Liz, sepupunya, dan Eva anaknya yang sedang bersama Liz. Lama-lama VC-an, terus Eva bertanya ke ibunya, "Mami, siapa itu yang ada di belakangmu?" Nicole lantas tersendak dan langsung menoleh ke belakang. Masuklah Nicole ke sebuah ruangan gelap di belakangnya. Kesan horor berjumpscare sudah terasa di film ini. Setelah itu, layar malah menjadi gelap. Dan berpindahlah adegan ke cewek seksui yang sedang bersiap untuk berkendara menuju ke suatu tempat. Dan dialah Annie. Singkat cerita, Annie akhirnya sampai di tempat tujuannya, yaitu rumah ibunya. Tetapi saat dia masuk ke rumah, dia tidak menemukan Nicole di sana. Sebenarnya, Nicole berada di rumah itu yang sebelumnya menyuruh Annie untuk pergi ke rumah itu. Annie pun mencoba untuk menghubungi Nicole, dan ponselnya terdengar berdering di sebuah kamar di rumah itu. Tetapi Nicole tidak ada di sana, dan Annie mengambil ponsel itu. Annie akhirnya bermalam di rumah itu, tetapi tidurnya terganggu oleh suara-suara aneh. Hantu. Dia pun mencoba untuk mengecek sumber suara itu. Banyak hal aneh yang dia temukan, mulai dari makanan yang berantakan, bingkai foto ibunya yang jatuh. Karena terlalu tegang, tanpa sengaja dia malah menginjak pecahan beling bingkai foto yang menyebabkan kakinya terluka. Di balik foto ibunya, ternyata juga ada foto seorang wanita yang dia tidak tahu sama sekali. Kita simpan itu sampai akhir cerita. Lalu, keesokan harinya, Annie datang ke gereja untuk menghadiri pemakaman ibunya. Di sana, Annie juga bertemu dengan Liz dan Eva. Tetapi, tidak dengan Nicole yang membuat mereka merasa khawatir terhadap Nicole. Malam harinya, Liz, Eva, dan Annie menginap bersama di rumah ibu Annie. Dari percakapan Annie dan Liz, tertebak bahwa Annie dan Nicole memiliki masa lalu yang buruk dengan ibu mereka. Singkat cerita, mereka akhirnya tidur sendiri-sendiri. Saat tertidur, ponsel Annie terlihat seperti ada notifikasi dari Google Map. Pada malam itu, Liz juga terlihat tidak bisa tidur, dan di kamar Liz tampak bayangan seorang pria botak misterius. Tuyul mungkin ya. Karena kepengen pipis, Annie pun bangun. Keanehan kembali terjadi, seperti ada bayangan pria botak yang melintas di depan WC, sehingga Annie mengambil pisau di dapur untuk berjaga-jaga dan mencoba membangunkan Liz. Tetapi Liz sudah lenyap dari kamarnya. Entah kemana dia pergi, Annie pun tidak tahu. Saat itu, Annie malah seperti ditarik oleh sesuatu ke sebuah ruangan. Dan untungnya, pintu ruangan itu berhasil tertutup oleh kakinya. Dia pun lari keluar karena saking paniknya. Tetapi dia teringat dengan Eva yang masih tertinggal di dalam rumah. Dia pun kembali ke dalam rumah untuk membawa Eva keluar dari rumah itu. Anehnya, di dalam rumah, Annie malah terlempar ke sana kemari tidak karuan, sehingga pisau yang dia bawa tanpa sengaja menancap di dinding. Dan setelah itu, mereka pun keluar. Keesokan harinya, Annie melaporkan kejadian yang dia alami ke kantor polisi. Seorang polisi bernama Bill Craig yang merupakan teman dari Nicole kemudian membantunya mengusut masalah yang dia alami.
Dan Eva, dia titipkan di taman bermain anak di kantor polisi itu. Malam hari itu, saking takutnya Annie dengan rumah itu, dia pun menginap di sebuah motel. Aku kira sih itu sebuah motel. Malam itu, dia kembali mendapat notif dari Google Maps di ponselnya. Annie mencoba untuk mengecek alamat notif itu, dan didapatnya sebuah tempat dengan pohon beringin creepy di sana. Malam itu di kamarnya, dia kembali mendapat gangguan dan ternyata itu cuma mimpi dia. Saking paniknya karena mimpi itu, Annie keluar dari kamarnya dalam keadaan yang masih sangat seksui. Anjay, padahal aku udah tegang sama tegangnya sama si Annie ya. Yaudah lanjut aja lah. Pagi itu, dia kembali ke rumah ibunya bersama si Bill. Annie pun mengambil pisau yang tertancap di dinding, dan ternyata di balik dinding itu ada sebuah ruang rahasia. Dan kuncinya ternyata ada di kamar ibunya. Mereka akhirnya membuka ruangan itu, yang isinya sangatlah creepy menurut aku. Gelap dan terlihat tidak terurus. Di ruangan itu, terdapat banyak lubang yang mengarah ke setiap ruangan di rumah itu. Bill juga terlihat mengambil beberapa foto dari rumah itu. Annie sama sekali tidak mengetahui apa-apa tentang ruangan itu, walau ia sudah tinggal di sana sejak kecil. Lanjut cerita, Annie mencoba untuk mencari temannya bernama Giles dan Stevie yang merupakan seorang cenayang, dan meminta mereka untuk membantunya menyelesaikan masalah yang dia alami. Pergilah mereka ke rumah ibu Annie. Stevie mulai menerawang setiap ruangan yang ada di rumah itu. Masuklah mereka ke ruang rahasia itu. Di sana Stevie mulai mencoba berkomunikasi dengan Damit yang ada di sana. Stevie terlihat sedih karena dia bisa merasakan apa yang terjadi pada Annie dan Nicole dahulu. Lalu Stevie tampak diganggu oleh Damit itu yang tidak mau keberadaannya diketahui oleh orang lain. Stevie juga berkata, "Judas, Judas, Judas, Judas" berkali-kali. Lalu, kalian terkejut ya? Sama, aku juga. Karena ketakutan, mereka akhirnya keluar dari rumah itu. Dan itulah bentuk asli dari si Damit itu. Annie pun mencoba untuk mencari kata Judas di internet. Dan didapatnya informasi bahwa si Judas ini adalah pembunuh berantai atau biasa disebut dengan psikopat. Di tengah pencariannya, dia menemukan salah satu korban Judas bernama Jennifer Gleick yang tewas dipenggal sama si Judas psikopat ini. Dan Jennifer adalah wanita yang ada di foto ibunya si Annie itu. Malam itu, Bill mencoba untuk memeriksa foto yang dia ambil di rumah ibu Annie. Salah satu foto yang dia ambil menampilkan penampakan tangan yang menunjukkan sesuatu. Keesokan harinya, Annie mengunjungi alamat di notif Google Maps-nya, dan dari petunjuk yang dia dapat menuntunnya untuk pergi ke sebuah gereja tua. Di sana, Annie melihat sejarah dan silsilah keluarganya. Dilihatnya juga foto Jennifer Gleick dan ibunya. Jennifer Gleick tampak menggunakan kalung salib yang persis seperti miliknya. Ditemui dia juga foto berisi nama Charles Barlow. Sedikit informasi nih guys, Barlow adalah nama belakang dari Annie. Sementara itu di rumah ibu Annie, Bill dengan segenap keberaniannya pergi ke sana untuk lanjut memeriksa. Singkat cerita, sebuah salib jatuh dan dalam sekejap mata, sap, kelar sudah Om Bill nih. Masih menjadi misteri siapakah gerangan pemilik tangan itu. Apakah Damit ataukah psikopat yang disebut Judas itu? Nanti juga bakal ketahuan. Kembali ke Annie, dia memeriksa nama Charles Barlow di tempat tukang sensus di kotanya. Si Charles Barlow ini ternyata adalah paman dari Annie, yaitu saudara ibunya. Setelah itu, Annie menelpon Stevie untuk meminta petunjuk cara berkomunikasi dengan Damit. Singkat cerita, mulailah Annie melakukan ritual dengan harapan bisa berkomunikasi dengan Damit yang ada di rumah ibunya, yang dia duga adalah arwah dari Jennifer Gleick. Pada akhirnya, diketahui fakta bahwa yang pertama, Jennifer Gleick dibunuh sama si Judas. Udah tadi tuh bang. Oh, ya juga ya. Maaf. Oke, lanjut aja lah. Jangan ribut kau. Si Judas itu ternyata adalah Charles Barlow. Mengejutkan ya. Yang ketiga, Charles Barlow adalah uncle dari si Annie. Udah tahu itu bang. Alah, bocil nggak usah bacot lah. Simak aja ceritanya. Cemana kau nih bang? Udahlah, kau ini jangan ribut-ribut. Si Judas psikopat ini ternyata masih hidup dan tinggal di ruang bawah tanah rumah ibunya. Nah itu baru kejutan.
Setelah itu, secara tiba-tiba keluarlah si Judas dari ruang bawah tanah dan secara spontan Annie sembunyi di balik di balik batu. Salah. Di balik tray maksudku ya. Emang dah creepy tenan atuh si Judas iki. Kurus, kering, udah gitu aki-aki pula. Kini terungkaplah semua penyebab gangguan di rumah itu dan pemilik tangan yang menusuk si Bill. Udah pasti itu tangan milik si Judas. Setelah itu, si Judas keluar dari ruangan itu. Annie pun masuk ke ruang bawah tanah. Dan dilihatnya Bill yang sudah tewas. Diambillah senjata si Bill sama Annie dan naiklah dia kembali ke atas lalu sembunyi lagi. Kembalilah si Judas ke ruangan itu dan Annie pun mencoba menembaknya. Tetapi biasalah film-film kayak gini, tembakannya gagal dan si Annie dihantam pakai kursi sama si Judas. Anjir, jam Judas. Bangun, dia malah sudah terikat di lemari. Annie pun tak kehabisan akal. Dia menggunakan gantungan baju yang ada di sana sebagai senjata. Dan dia pun membuka pintu lemari itu. Datanglah psikopat Judas itu dengan pisau psikopatnya dan hendak membunuh Annie. Tetapi Annie langsung menusuknya dengan gantungan baju itu. Dia pun dibantu oleh Damage Jennifer Glick dan diambilnya pistol dan jeduer, matilah si Judas. Gampang lah, soalnya psikopatnya aki-aki, terus kurus kering pula. Makanya si Annie menang. Coba kalau psikopatnya macam ini. Kelar lah udah si Annie. Lanjut cerita, walau Annie masih meratapi kepergian Liz dan Nicole, tetapi Annie pun kini sudah dapat hidup tenang bersama Eva yang kini diasuh olehnya. Dan film pun masih ada sequel keduanya berjudul The Pact 2. Karena masih ada mata yang mengintip di balik lubang. Tenang aja, sequelnya juga bakal aku bahas di video selanjutnya. Segitu aja cukuplah buatku ya. Kita lanjutkan di video selanjutnya, oke? Satu lagi nih. Kalau kawan-kawan mau request film, biografi aktris, aktor, dan lainnya yang berbau film mau dibahas, kawan-kawan bisa tulis di kolom komentar. Selain itu, aku juga ada rekomendasi channel bagi kawan-kawan yang suka sepak bola dan bermain PES ya. Di sini ada channel bernama Rafael Dwi Payana. Kalian bisa tonton di sana sebagai hiburan jikalau tidak ada pertandingan. Kalian gabut atau gimana? Silahkan tonton Rafael Dwi Payana. Jangan lupa pula subscribe dan nyalakan notifikasinya, oke? Terakhir dari aku Lex dari Bioskop ini mengucapkan thanks for watching and see you in the next video ya. Bye bye.